Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Daerah Orari Jawa Barat, Bapak Yana Suryana. Selamat datang Pak Yana. Yang terhormat Bapak Wawan Haikal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Agus Rio, kita tepuk tangan Bapak Agus Rio sebagai Wajah Pramuka sekaligus Kepala Dinas Perhubungan yang selalu bekerja dengan Orari Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Hendra yang mewakili Bapak Kapolres yang selama ini kita selalu bekerja sama. Terima kasih Pak Hendra atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Anil Mujahid sebagai DPP Orda Jawa Barat. Terima kasih Pak Anil. Yang terhormat Bapak Dadan sebagai Ketua DPP Orda Jawa Barat. Yang terhormat Pak Rahmat dari Dewan Pakar Orari Pusat. Selamat datang Pak Rahmat. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Edi, beliau adalah Ketua Orari Lokal Jakarta Pusat yang sekaligus sebagai pembina di Universitas Pertahanan. Selamat datang Pak Edi. Mudah-mudahan dia sama Kabupaten Bogor dan Universitas Pertahanan akan berlanjut dengan pembuatan bus station tersendiri. Selamat untuk Pak Edi karena sudah diizinkan. Yang terhormat dari BPBD yang tidak saya bisa dapat. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Yang terhormat teman-teman dari Orda Jabar, teman-teman dari Orari Lokal se-Jawa Barat, yang saya cintai anggota awal Kabupaten Bogor. Oke, terlupakan sedikit ada dari Balmon ya. Selamat datang Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan jangan kapok ya, belajar di Bogor. Luar biasa karena tanpa kehadiran Bapak semua kita tidak akan selama ini. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara musyawarah orari lokal Kabupaten Bogor yang ketiga dalam kondisi fisik yang sehat dan senantiasa diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi keberlangsungan organisasi masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Acara musyawarah orari lokal Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 28 Januari 2023 merupakan siklus yang biasa. Artinya itu adalah siklus kewajiban kita sebagai pengurus untuk harus melaksanakan selama periode kepengurusan. Orari atau Organisasi Amatir Radio Indonesia merupakan organisasi hobi yang menghimpun para amatir radio dengan berbagai macam keahlian dan afiliasi hobinya masing-masing seperti direksi, komunikasi antar amatir radio dunia, teknik radio, penelitian dan pengembangan radio, core communication core ratio yang bergerak di bidang kemanusiaan dan bencana. Orari Lokal Kabupaten Bogor sebagai sebuah entitas organisasi yang berdomisili dan berkiprah di ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Bogor hendaknya perlu memposisikan diri sebagai sebuah organisasi hobi yang berperan menjadi mitra positif pemerintah dalam setiap ajang pembangunan daerah yang dijabarkan melalui berbagai macam program orari lokal Kabupaten Bogor yang berorientasi pada kepemanfaatan dan pendayagunaan maupun potensi orari lokal Kabupaten Bogor bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Dalam kiprahnya, orari lokal Kabupaten Bogor selalu mengakomodir berbagai kegiatan yang bersifat hobi amatir radio seperti keikutsertaan dalam kontes amatir dunia, nasional, regional maupun internasional. Yang kedua, kegiatan talk hunting atau amatir radio direct finding ARDF, tapi juga berperan aktif dalam kegiatan promosi pariwisata daerah. Kegiatan hubungan komunikasi pengamanan hari libur nasional dan hari libur keagamaan serta kegiatan penanggulangan bencana dan aksi-aksi kemanusiaan. Hal ini sebagai penunjang salah satu kode etik amatir radio, yaitu amatir radio adalah patio
Ia selalu siap dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Adapun kegiatan yang sifatnya membantu pemerintah daerah yang telah dilaksanakan oleh para lokal Kabupaten Bogor sepanjang masa bakti 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut. 1. Dukungan komunikasi pada setiap pengamanan Hari Raya Idul Fitri maupun Tahun Baru. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informasi Bogor, Dinas Perubahan Bogor, serta Polres Bogor. Mendirikan pos komunikasi di setiap titik, berbagai informasi lalu lintas, itu adalah standar SOP. Yang kedua, promosi Setu Plaza Cibinong bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, serta BRIN, yaitu mengadakan IOTA sebagai ajang promosi pariwisata daerah melalui kegiatan on-air yang diikuti oleh para stasiun berbagai daerah. Menjadikan Setu Plaza sebagai ikon kegiatan IOTA Kabupaten Bogor dalam publikasi di berbagai platform media sosial. Yang ketiga, Communication and Rescue, yaitu KOR, bekerja sama dengan BBBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Kodim 0612 serta Kantor SAR Jakarta, yaitu menyediakan kanal frekuensi UHF khusus kebencanaan yang dapat digunakan oleh BPBD dalam serta para relawan dalam potensi SAR di lapangan. Menyediakan perangkat komunikasi berupa HT, dan repeater portable guna menunjang pelajaran komunikasi dan koordinasi antara relawan potensi SAR dengan penanggung jawab lapangan, yaitu BPBD dan kantor SAR pada saat terjadinya penanggulangan bencana. Terlibat aktif dalam setiap operasi penanggulangan bencana dan pencarian orang hilang di wilayah Kabupaten Bogor dengan menurunkan personel Polri beserta alat utama komunikasinya, serta menurunkan personel Polri beserta alat komunikasinya. Mengadakan dan mengikuti berbagai macam pelatihan yang diadakan oleh BPBD, Damkar, Kodim 0612 maupun Kansar Jakarta. Tentu saja berbagai macam aktivitas dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas belum dapat dikatakan sempurna, namun seyogyanya harus tetap diapresiasi sebagai sebuah langkah maju dan produktif dalam kerangka partisipasi aktif elemen organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah catatan, Orali Lokal Kabupaten Bogor memberikan perhatian yang sangat khusus perlunya membangun jaringan komunikasi antar desa yang terintegrasi melalui bencana program Satu Amatir Satu Desa. Ini adalah program kita di Kabupaten Bogor, namanya Satu Amatir Satu Desa, di mana program Satu Amatir Satu Desa ini akan menjadi ujung tombak dalam penyebaran informasi kesiapsiagaan di tingkat desa se-Kabupaten Bogor, baik dalam hal bencana maupun kampipat yang dapat dimonitor secara langsung oleh Bapak Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan maupun perangkat lainnya. Kami berharap program Satu Amatir Satu Desa dapat direalisasikan dengan bantuan Bapak Bupati Kabupaten Bogor melalui SKPD terkait pada periode kepemimpinan Orali Kabupaten Bogor yang akan segera terpilih nanti. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Wawan Haikal di sini, dengan adanya Pak Agus Sekilo di sini, program Satu Amatir Satu Desa di pemerintahan depan dapat tercapai. Mohon bantuannya Pak ya. Akhirnya, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkontribusi positif demi kemajuan Orali Lokal Kabupaten Bogor, serta tidak lupa terima doa untuk para pendiri Orali Kabupaten Bogor yang telah mendahului kita. Semoga mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ardian dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Orali Daerah Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Yana Koryana Yankee Bravo One Alfa Romeo, sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bupati Kabupaten Kota yang mewakili, saya hormati
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Pak Kapolres yang mewakili, yang mewakili Ketua Warcak Dewan Pramuka, Atas Perhubungan dan Kepala SKPD yang hadir dan mewakili Kepala Balai Monitor Spektrum Kelas 1 Jakarta, Ahmad dan mewakili. Terima kasih teman-teman. Teman-teman Olahraga Jawa Barat, ada juga dari Olahraga Pusat, Dewan Olahraga Pusat DPP Olahraga Jawa Barat, saya hormati Ketua Olahraga Kabupaten Bogor beserta jajarannya, Ketua DPP jajarannya. Saya juga ada beberapa ketua lokal yang hadir di Jawa Barat, Ketua Panitia Musyawarah ketiga Kabupaten Bogor, serta seluruh peserta musyawarah lokal yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, di hari yang cukup menung ini, namun tidak memberi semangat kita, sama-sama kita bisa hadir di acara yang diwajibkan secara resmi oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga orang. Kewajiban untuk hadir di dalam musyawarah itu tertuang dalam APBN. Alhamdulillah, dalam sejumlah kelompok dalam sebenarnya anggaran dasar anggaran rumah tangga tadi itu wajib hadir, dan setiap 3 tahun sekali oleh lokal itu mengadakan pemilihan kepengurusan baru untuk periode ke depan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum mengenal secara paham mengenai Olahraga ada dalam 3 tingkatan. Di tingkat nasional namanya adalah Olahraga Pusat. Kemudian di tingkat provinsi namanya adalah Olahraga Daerah, dan di tingkat kabupaten atau kota namanya Olahraga Lokal. Jadi 3 ini semuanya dalam satu koridor yang sama. Selanjutnya, keanggotaan Olahraga. Olahraga ini bersifat sukarela. Jadi siapapun orangnya cukup dan cakap sesuai dengan kemampuannya sendiri berhak menjadi anggota Olahraga dengan cara mengikuti ujian negara amatir radio yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hadir dalam ini Pak Lamun. Pemerintah dalam ini diwakili oleh Direktur Jenderal SDPPI, dan setiap provinsi itu ada yang namanya Balai Monitor. Maka Balai Monitor yang melaksanakan ujian negara amatir radio. Ini tertuang di dalam Kode Etik Amatir Radio nomor 2. Kode Etik Radio nomor 2 adalah amatir radio berjiwa setia. Ia akan tunduk dan taat kepada negara karena organisasi. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang sudah masuk menjadi anggota Olahraga memiliki jabatan lulus berdasarkan kemampuan sifatnya, maka dia diberikan waktu 30 hari untuk masuk ke organisasi yang namanya Organisasi Amatir Radio Indonesia, disingkat Olahraga. Pada ini hanya satu-satunya di Indonesia diberi waktu. Kalau setelah waktu 30 hari tidak masuk di anggota Olahraga, maka yang bersangkutan otomatis polseknya akan dideret kembali oleh pemerintah. Jadi sayang kita kasih. Keduanya adalah era sekarang ini adalah era digitalisasi. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita mengikuti ujian, datang ke tempat ujian, membawa pensil HB atau B2, membawa penggaris, membawa ketik, menghapus. Sekarang semuanya bersifat digital. Pertama adalah bagi yang akan masuk ke Olahraga, dia harus daftar melalui website.
websitenya ada. Daftar, sertakan EKTP. Tidak bayar lain. Iya simpel, hanya EKTP sesuai dengan wilayah. Kemudian daftar, inginnya ujian lima. Sekarang ujian katakanlah penduduk Kota Bogor sekarang tugas di Papua. Silakan Pak, ujiannya di Papua tidak jadi masalah. Namun EKTP-nya tetap diupload. Jadi begitu lulus nanti robot secara otomatis akan melihat, oh ternyata ini adalah EKTP-nya Kabupaten Bogor. Otomatis maka keluarnya adalah siaga untuk tol area Wang Jawa. Misalnya jadi GG Gatawa apa-apa. Jadi itu otomatis. Dan ini juga berlaku untuk yang ingin naik tingkat. Kebetulan Kabupaten Bogor sedang kerja di Kalimantan. Ini ujian mereka di Kalimantan, silakan. Tetap di sana, jadi begitu lulus nanti akan tingkatannya akan tingkatan di orari persis seperti pramuka, ada siaga, ada penggalang, dan penegak. Persis Pak. Namun kalau dulu kan siaga juga sama ya, saya dulu pramuka, stasiun kata penggalang pramuka, orang pramuka. Nah ini juga ada ujian-ujiannya, ujian-ujiannya yang dilaksanakan oleh negara. Kemudian apabila sudah lulus dan masuk menjadi anggota lagi, daftarnya juga sama melalui website orang. Membayar sejumlah uang yang cukup mahal, masuk orang itu mahal. Orari sering dipresentasikan organisasi ratusan ribu, betul. Kenapa begitu kita harus bayar? Begitu anggota bayarnya 510.000, kan 100.000 ya. Bapak ingat Pak, 510.000 adalah untuk 5 tahun. Berarti tahunnya 100.000. Sebulannya 30.000 dan itu bagi 3 Pak. Untuk area pusat, area daerah, dan area. Jadi bisa dibayangkan sekarang keuangan area lokal dengan 10.000 per orang, kemudian totalnya ada berapa ratus? 500-an. 500 kali 10.000, 5 juta sebulan. Kalau kita harus memandang sekretariat orang lokal, saya yakin bayar listrik, bayar air, bayar internet, apalagi kegiatan-kegiatan. Ini alhamdulillah 500. Kami di Jawa Barat ada 25 orang, ada yang lokalnya di bawah 100. Berarti dia sebulannya hanya uangnya ada 1 juta rupiah, malah kurang jauh dari cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang Pak Kris, bikin pemotretan ya. Baik, kalian dulu ya. Maka jadi kebetulan kami ada Pak Wakil Ketua Dewan yang menganggarkan segala macam anggaran untuk APBD-nya tidak berlebihan. Kebetulan beliau ini adalah anggota orari dan tidak tahu apa yang dia. Seperti inilah wajah orari organisasi kita ini yang sebenarnya. Saya kaget sampai 70 juta uangnya dari mana? Dari anggota tidak ada Pak, tidak mungkin. Tadi kan sudah itu 1 bulan hanya katakan hanya 20 juta. Tapi Pak, jauh dari itu.
Dan saya yakin Pak Ketua ini piawai bisa kesana kemari, bisa menghadap ke berbagai pihak. Saya alhamdulillah acara ini bisa berlangsung. Sekarang kita kupas mengenai kegiatan. Tadi kegiatan sudah dibuat. Amatir radio, menjadi amatir radio itu masuk karena hobi. Kalau hobinya tuyul, jangan masuk ke radio. Kalau hobinya nyinyir, hobinya hoak, jangan masuk ke radio. Kenapa? Orang itu terbuka. Apa itu terbuka? Dia punya konsep. Dua huruf pertama ini adalah traffic. Ini yang beberapa traffic mengatakan bahwa trafficnya adalah untuk negara Indonesia. Jadi kalau saya membaca bisnis yang diberlakukan pasti semuanya tahu ini dari Indonesia. Jadi tidak bisa lupa. Keduanya ada angka 1. Kalau politik di amatir radio harus dalam bahasa Inggris. Jadi JNI berapa uang. Begitulah bukan Indonesia apa adalah untuk Jawa Barat dan Banten. Dua huruf atau tiga huruf terakhir namanya adalah sakit. AR amatir radio. Kalau bahasa politik amatirnya adalah Alfa Romeo. Kalau bukan Ambon-Bandung, kalau di bawah itu Ambon-Bandung, Pangandaran, kalau di kita Mimpi. Dari sini kita sudah melihat tingkatan negara. Jadi kemudian begitu kita mengucapkan konsep di perempuan Alfa Romeo, maka pasti namanya yang tidak mungkin namanya dipakai. Itulah keterbukaan. Namun kalau di media sosial, saya punya Twitter, saya punya Facebook, saya punya, kan namanya bisa apa? Bisa siapa yang menulis dalam bahasa Bandung, yang saya Bandung, istilahnya beak kabur, BDC beak kabur. Jadi setelah bikin hoak kabur, kalau berarti kegiatan yang saya apresiasi atas nama Jawa Barat adalah orang Bogor selama 20 tahun ini sangat sangat pedulinya, kalau istilahnya kerennya sekarang. Saya akan juga kebahagiaan dari yang tidak ada kontes tingkat internasional. Kalau kemarin sudah bisa melaksanakan Pajajaran DX Congress, pesertanya banyak. Kemudian saya juga sering mengadakan kegiatan latih diri yang bersama BPBD dalam tutor latihan, dan saya juga yang di Bandung ingin memberikan aja hati diri untuk seluruh anggota rakyat kabupaten. Kemudian amatir radio di KPRT berjiwa patriot. Dia senantiasa kapan saja siap berbakti untuk negara. Kita perhatikan 3 bulan yang lalu ada gempa bumi, kita di Cianjur, Bogor paling pertama datang ke sana. Lengkap dengan peralatan semuanya tanpa diminta. Itulah ciri khas amatir radio. Kenapa? Kalau saya dulu ASN, saya berangkat di SPG, mengangkat PMO Cici, melindungi kalau itu. Mengangkat kali Pak Adrian buka sama dulu Pak, mengeluarkan biaya untuk 30 orang atau berjibaku membantu saudara-saudara kita yang terkena gempa bumi di Bogor, di Cianjur. Bapak sekalian, nah perencanaan ini jadi ada kaitannya dengan BPBD, dengan pramuka, ada kegiatan-kegiatan yang khusus
dari lain. Seperti dari pelatihan, jadi kita bisa mengetahui secara pasti begitu ada kejadian kita siap. Ada namanya bantuan komunikasi, baik Nataru, Natal atau Lebaran. Itu otomatis kita langsung datang ke daerah, ke perangkat yang posisinya atau macet, ada sebagainya, itu kami minta kerjasama dengan Pak Kapolres dengan isu ini. Kegiatan lain adalah ada yang namanya Jota Joki. Kemudian Pak Kocok hadir. Jota singkatan dari Jambore on the air. On the air adalah Jambore di udara, berarti mengudara. On air mengudara. Ada lagi Jokinya adalah Jambore on the internet. Itu adalah namanya tadi sebelumnya. Jadi setiap tahun Gerakan Pemuda Dunia melaksanakan Jota. Kemarin alhamdulillah Bogor seluruh aktif, dan setiap kegiatan itu harus mempunyai tanda panggilan. Kenapa? Karena awalnya terbuka dan pasti dikenal. Jadi begitu ada Yankee, Hotel Alpha, Bravo, Julia, maka itu adalah sesi khusus untuk Jota di Kabupaten Bogor. Itu udah pasti. Kalau apa juga berarti dari keluarga. Bila itu secara organisasi Orali mempunyai dewan pembina yang bersifat ad hoc. Untuk Orali Jawa Barat, dewan pembinanya adalah Pak Gubernur Jawa Barat. Kebetulan yang bersangkutan sudah menyekolahkan di Kerahuan Muhammad Ridwan Kamil, disingkat di Ketua Naik Radio Kilo. Ibu Ketua Keluarga Ibu Cinta juga sudah mendapatkan dosen, yaitu wartawan Charlie Muhammad Tayyib, Ibu Cinta. Kemudian di tingkat Kabupaten Bogor, maka Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Bapak Bupati dan Ibu Bupati adalah otomatis sebagai pembina Eko Orali. Nah, pembina teknisnya adalah dinas-dinas SKPD terkait. Seperti itu organisasi kita ini, dan kami selalu siap sedia dimanapun. Tadi saya menyebut ada program satu desa satu kampung. Ini sangat diperlukan apabila kita dalam keadaan moga-moga tidak ada, kalau ada terjadi sesuatu. Contohnya kemarin waktu di Cianjur 15 kecamatan, sekian puluh desa ambruk secara bersamaan. Pada jam tersebut saya jam 8 malam sudah ada di TKP, posisinya sudah gelap karena BTS mati. Maka satu-satunya yang hidup adalah repeater 690 JP adalah Alpha Bravo. Terima kasih. Dokter JP Alpha Bravo, semua makhluk Orali, teman-teman Orali bisa mengetahui secara persis, secara real kejadian seperti apa. Saya sampai jam 1 malam dari Pendopo, beritanya simpang siur, ada yang sudah lumpuh, ada cukup, namun saya mendengar Orali sudah di atas 100. Inilah hidup. Data itulah yang kami pegang, yang kita berikan kepada pemerintah. Kenapa saya yakin teman-teman Orali berjiwa setia, berjiwa seimbangnya. Jika ada kejadian pun siap kapan saja bisa datang. Yang terakhir, Guru sekalian, saya terima kasih khususnya Pak Adrian, Ketua Kabupaten Bogor, di Ketua Bogor, dan selama 3 tahun ini menjalin kerjasama yang harmonis
yang erat dengan dari Jawa Barat. Semoga nanti penggantinya ke depan siapapun, karena disinilah wadahnya untuk mencari pemimpin baru 3 tahun ke depan yang amanah, yang rela mengeluarkan seperti ini. Kenapa? Karena ratusan ribunya ini dari kantong sendiri, Pak. Moga-moga teman-teman bisa mencermati, memilih pemimpin mana ke depan, dan kita selamat bermusyawarah yang bijak. Semoga sukses, lancar, dan kita tutup dengan wakil budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap cepat dan membuka secara resmi acara pada hari ini. Baik, sesuai dengan panitia, maka musyawarah oleh Bapak ketiga Kabupaten Bogor dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Yana Koryana atas sambutan dan pembukaan acara. Baik, para hadirin, setelah ini kita akan melakukan penyerahan izin amati radio kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Wawan Hekal Murni, Yankee Delta One Hotel Alpha India. Selanjutnya kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Muhammad Khalid